Nggak ada yang bisa ngatur kehendak bebas kita, termasuk Tuhan sekalipun. Jadi modus vivendi kita sebagai manusia itu dipelajari di keluarga. Sekarang kita mulai bicara mengenai eklesia domestika. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Alkitab, kemudian dari katekismus. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lalu di dalam gereja awal, pentingnya keluarga demi iman itu juga dibahas di beberapa surat. Ini dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Kata yang dicetak penilik jemaat itu bunyinya episkopos aslinya. Jadi kita bisa membaca itu sebagai uskup ya. Episkopos itu bishop, uskup ya. Orang yang menghendaki jabatan uskup menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu uskup haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Memang zaman kuno uskup menikah ya. Jangan bingung yang mengenai ini ya, karena urusan tidak menikah atau selibat itu baru dimulai abad keempat ketika mulai ada tradisi padang gurun yang dilembagakan menjadi biara-biara itu atau menjadi ordo religius. Jadi jangan bingung karena gereja awal boleh dikatakan selama 4 abad gereja tidak mengikat para pemimpinnya dengan selibat. Selibat itu hukum gerejawi saja. Jadi bagian yang paling penting dikatakan uskup suami dari satu istri, maksudnya itu monogami. Lalu kalimat selanjutnya dari ayat ini pada ayat ketiga keempat contohnya begini. Yang menarik, bukan peminum, bukan pemarah, peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jadi sebenarnya ayat-ayat Alkitab di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 memang ini bicara mengenai uskup. Tetapi pertama-tama sesungguhnya bicara mengenai bapak keluarga. Perhatikan ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik. Karena apa? Karena ayat 5. Kalau orang bisa mengepalai keluarganya sendiri, nanti dia akan bisa mengepalai keluarga Allah, yaitu jemaat atau gereja, eklesia. Ketika kita membaca 1 Timotius pada pasal yang ketiga ini memang bicara mengenai uskup. Tapi sesungguhnya ini adalah urean-urean seorang kepala keluarga, seorang ayah atau kopiannya Santo Yusuf. Kalau kita menggunakan istilah keluarga kudus Nazaret. Suami dari satu istri berarti mengandaikan kesetiaan ya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan ya berarti membantu orang yang sedang kesulitan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, peramah, pendamai, bukan hamba uang, enggak mata duitan gitu. Ya bahwa ini tidak bisa begitu saja diterapkan dalam kehidupan modern, betul bahwa ini merupakan ukuran-ukuran seorang kepala keluarga yang baik. Kamu cowok-cowok baca ini gitu. Disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Demikian juga diakon-diakon. Ini sama. Diakon pada waktu itu menikah. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-12, diakon haruslah suami dari satu istri mengurus anak-anak dan keluarga dengan baik. Jadi pada zaman kuno, pemimpin-pemimpin gereja pun dipilih dari orang-orang yang bisa dengan baik mengurus keluarganya. Justru karena pandangan tadi. Kalau nggak becus ngurus keluarga yang isinya hanya berapa orang, gimana kamu becus mau ngurus umat yang isinya lebih banyak orang. Kira-kira begitu dasarnya ya. Lalu kalau kita membaca 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan, ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil mengenal kitab suci. Berarti di situ kita dapat mengandaikan bahwa keluarga yang berpola pada keluarga kudus itu mengenal kitab suci. Kamu tahu nggak pada saat umur 12 tahun dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi di Bait Suci itu belajarnya dari siapa? Dari Santo Yusuf. Dan jangan mengatakan bahwa itu kan Yesus Tuhan. Kamu nggak mengerti misterinya kalau mengatakan begitu. Yesus adalah Tuhan, itu betul. Tetapi ketika Sang Firman menjadi manusia, manusia Yesus itu manusia penuh. Manusia betul-betul. Sehingga sebagai manusia dia menggunakan proses belajar seperti kita. Jadi ketika umur 12 tahun, Tuhan Yesus memukau para profesor Alkitab di Yerusalem. Itu bukan karena terus mengerti segala sesuatu tanpa belajar. No. Beliau ketika menjadi manusia juga menggunakan proses manusia. Berarti apa? Ada belajar, ada mengingat, ada membaca, ada mendengar.
pengajaran di bapaknya. Ya berarti sejak kecil Santo Yosef sudah mengenalkan firman Tuhan yang dahsyat kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada umur 12 tahun, dan nanti kan ada kebiasaan pada umur 12 tahun kalau orang Yahudi itu bermitzvah ya. Membaca Taurat lalu dianggap menjadi anak Taurat. Dari umur awal sampai umur 12 itu papahnya yang menjadi guru kehidupan bagi si anak. Gitu. Nah, tanggung jawab iman ini cukup penting dan dibahas di dalam gereja menurut KGK 2204 ya. Keluarga Kristen adalah satu penampilan dan pelaksanaan khusus dari persekutuan gereja. Maka dikatakan sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Maka keluarga dapat dan harus dinamai sebagai gereja rumah tangga. Itu gambaran dari hubungan Kristus dan jemaat seperti yang disebut dalam surat Efesus tadi gitu. Iya, maksudnya keluarga, persekutuan iman, harapan dan kasih. Seperti yang telah dicantumkan di dalam perjanjian baru, ia memainkan peranan khusus di dalam gereja. Poin penting dalam 2205 kita lihat, keluarga dipanggil, nah ini, supaya mengambil bagian dalam doa dan kurban Kristus. Konkretnya, lanjutannya, doa harian dan bacaan kitab suci meneguhkan mereka dalam cinta kasih. Memang bagian ini keluarga Katolik banyak tidak ideal. Nyatanya juga hidup saja tuh Romo. Hidup sih iya gitu. Tapi apakah hidupnya itu betul-betul berpola pada firman Tuhan, dijiwai firman Tuhan ya lebih banyak waktu untuk mencari nafkah, Rama ya susah cari nafkah. Betul. Saya melihat memang susah sekali mencari nafkah ya. Namun proporsi ya prioritas, lalu hidup orang kalau sudah menikah itu cuma dua sebenarnya. Kalau nggak kerja keluarga gitu. Nah kadang-kadang kalau sudah sangat stres keluarga dengan bekerja, lalu yang keluarga ini tidak didatangi, lalu cari kompensasi. Seperti kalau orang sudah kawin tuh dunianya cuma dua, hanya dua. Kerja dan keluarga, udah hanya itu, nggak ada yang lain. Semuanya akan terkait dengan itu. Kalau nggak kerja, keluarga. Atau kalau nggak bertanggung jawab, lalu melepas yang keluarga, karena itu lebih gampang dilepas tanpa perlawanan dan tanpa sanksi kan. Kalau melepas yang pekerjaan, maksudnya kalau terus main-main di pekerjaan, ya dipecat, potong gaji, atau malah nggak punya pekerjaan lagi kan lebih susah. Kalau di keluarga kan paling diomelin istri. Nanti kalau istri ngomel kita pulang mabuk kan tinggal dituntut seperti di Karawang itu istrinya. Saya mau mengatakan ya proporsi tidak mudah, namun gereja mengajak ini doa harian dan bacaan kitab suci. Apakah ini dijalankan keluarga kudus? Pasti. Tadi bukti-bukti Alkitabiah sudah dapat kita simpulkan ya. Yesus yang umur 12 tahun seperti itu berarti bacaan kitab sucinya, doa hariannya bersama Bapak Yosef luar biasa. Yang berbelas kasih, mengajar dengan sangat memukau. Kan Tuhan Yesus itu belajar di rumah sampai umur 30 ya. Meskipun dalam tradisi suci memang Santo Yosef bertahan hanya sampai ketika Tuhan kita umur 14 tahun. Tapi bahwa selama umur 1 sampai 12 itu kan dalam asuhan Santo Yosef, yang berarti cara beliau mengajar apapun yang kemudian muncul di depan umum itu berasal dari apa yang diajarkan di rumah oleh Santo Yosef. Tentu bagian ini 2205 enggak terlalu mudah juga dihayati, tapi ya ini menjadi ajakan gereja bagi kita yang menikah gitu. Lalu keluarga Kristen mempunyai suatu tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Tentu dengan caranya yang khas dalam kerangka laiki ya, atau umat awam yang berbeda tentulah dengan ya presbiter atau kaum religius, terutama hierarki di sini ya. Kita dalami 2207 ya. Keluarga adalah persekutuan. Nah, ini bagus sekali. Keluarga adalah persekutuan. Gereja juga persekutuan. Berarti hidup menggereja diawali dari keluarga gitu. Maka dikatakan doa harian, bacaan kitab suci. Karena nanti di gereja juga akan ketemu itu. Maka dilatih sejak keluarga yang adalah persekutuan. Di mana sejak kecil orang belajar menghormati nilai-nilai kesusilaan. Menghormati Allah dan mempergunakan kebebasan secara benar. 3 hal yang disoroti di sini. Kesusilaan berarti hukum moral. Orang belajar mengenai apa yang benar, apa yang salah, apa yang pantas, apa yang tidak, dan lain sebagainya. Hukum moral secara umum dipelajari di keluarga sesungguhnya. Lalu yang kedua, menghormati Allah.
bagaimana menyembah Allah yang benar, beribadah yang benar, berdoa kepada Allah yang benar, dan sebagainya. Itu diringkas dengan kata menghormati Allah. Yang ketiga, mempergunakan kebebasan secara benar. Mempergunakan kebebasan secara benar sesungguhnya merupakan modus vivendi bagi kita. Bahasanya susah ya. Simpelnya begini. Seluruh hidup kita sebagai manusia, kerangkanya kan sebenarnya menggunakan kehendak bebas secara benar kan. Nggak ada yang bisa ngatur kehendak bebas kita, termasuk Tuhan sekalipun. Jadi modus vivendi kita sebagai manusia itu dipelajari di keluarga. Dengan itu kita belajar menggunakan kebebasan secara benar di dalam hidup berkeluarga itu. Seluruh hidup kita sebagai manusia ya ini nomor 3 ini. Bagaimana kita mempergunakan kebebasan secara benar. Selanjutnya KGK 2207 mengatakan keluarga itu latihan hidup sosial. Sosial dari kata socius, teman ya, orang lain. Jadi di situ belajar untuk bertemu dengan orang lain itu di keluarga loh. Mulai dari tata krama, sopan santun, sampai kemudian lebih lanjut adab ya. Adab itu membentuk peradaban ya. Tidak hanya soal sopan santun, tapi bagaimana berrelasi dengan orang. Bagaimana menghargai orang, bagaimana respect dengan orang. Bagaimana menganggap atau melakukan sesuatu yang manusiawi kepada orang. Itu kan diawali dari hidup di dalam keluarga. Jadi itu semua latihan-latihan yang perlu disiapkan supaya kita bisa hidup dengan benar di tengah masyarakat sosial itu.